Oke, wah terputus tadi. Maaf. Ya, oke, kita bisa sudah kedengaran lagi. Sudah, Pak. Sudah, waduh. Mohon maaf. Oke, Pak. Terputus tadi. Bentar. Oke, sebentar ya. Kita sudah buka. Ya, baik. Kita Sudah, Pak. lanjutkan ya. Sudah, Pak. Wah, putus lagi. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Tadi kita sudah bahas punya si N-hot di bab 2. Nah, halo, masih bisa gabung kan? Kedengaran? Halo, kedengaran kan? Ya, oke. Ya, ngelek tadi. Udah bisa ya? Udah bisa kita lihat ya? Oke, Pak. Punya si N-hot tadi. Nah, ini. Nah, saya ulangi lagi bahwa bab 2 itu kita tulis
ada kaitannya dengan tulisan kita di bab 3 dan bab 4. Supaya jangan menghabiskan energi kita dan waktu kita nanti menulis sesuatu di bab 2. Bab 2 itu berisi deskripsi, definisi yang berguna nanti untuk bab 3 dan bab 4. Nah, kembali ke punya Ehnhodt, tadi dia sudah menulis di integritas menurut para tokoh, Jimmy Ontoro dan sebagainya. Nah, kalau ini nanti tidak digunakan di bab 3 bab 4, lebih baik dihapus karena tidak ada gunanya. Membuat nanti jadi tebal nanti skripsinya. Padahal tidak berguna. Skripsi tidak usah tebal-tebal. Yang penting isinya bagus. Nah, ini sumber integritas. Ini saya usulkan dihapus karena tadi di atas kan sudah dibahas. Integritas menurut perjanjian baru, perjanjian lama, menurut bapak gereja, menurut tokoh. Itu sumber identitas, integritas. Lalu mengapa lagi ada poin 2.16 ini sumber integritas? Nggak perlu. Ya, dihapus saja ini. Lalu makna integritas. Makna integritas ini pun sebenarnya nanti cocoknya di bab 3. Karena di bab 3 nanti kan akan membahas apa itu makna integritas itu. Di bab 2 tak usah. Bab 2 ini masih perlu definisi-definisi. Nah, ini di bab 2.17. Lalu akar integritas. Nah, akar integritas pun ini lebih mengarah kepada bab 3 atau dianalisa nanti ya, atau direfleksi. Nah, tidak perlu kita jelaskan lagi karena ini hanya berbicara soal definisi. Nah, ini akar integritas ini bukan lagi definisi, ini sudah bicara akar integritas. Bahkan ini di 219 fungsi integritas. Ini jangan di bab 2. Ini di bab 3 nanti diuraikan. Ehnhodt masih di sini kan? Memang nanti ini akan saya kirim ke si Ehnhodt lagi. Iya Pak, iya Pak. Oke. Nah, nah ini lagi. Gereja dan integritas. Ini sudah lebih cocok di bab 3 atau bab 4. Dianalisa atau direfleksi. Nah, kalau sudah dibahas gereja dan integritas di bab 2, sudah habislah skripsi ini, sudah selesai kan? Nah itu. Jadi ini cocok nanti di bab 3 atau bab 4. Gereja dan integritas. Nah, lebih banyak sebenarnya langsung ke ini poin yang sudah kamu tulis, yaitu soal, nah ini juga pengantar kitab Kejadian. Yang Ehnhodt bahas sebenarnya kan bukan semua kitab Kejadian. Makanya di awal tadi di bab 1 itu kan Ehnhodt sudah batasi masalahmu. Tidak semua kitab Kejadian yang akan Ehnhodt bahas. Tapi di sini coba lihat nanti, ini semua kau bahas. Misalnya ini coba lihat ini, struktur Kejadian, apalagi sama ini, sumber pris, sumber Elohim, sumber Yahweh, untuk apa ini? Nggak ada gunanya. Karena tidak berkaitan dengan skripsimu. Kecuali kamu judul skripsimu ialah sumber-sumber Elohis atau sumber-sumber tulisan-tulisan perjanjian lama. Ini kan tidak ada kaitan nanti dalam skripsimu. Apa itu sumber Elohis, sumber Yahweh, sumber pris, sumber Deuteronomi, nggak ada kaitannya nanti itu ke skripsimu. Habis energimu. Kau baca banyak buku tapi nggak berguna gitu. Ini kan sumber Priester Codex P, untuk apa? Nah, tujuan penulisan kitab Kejadian bolehlah. Nih, analisa konteks kitab Kejadian, ada analisa politik, ada analisa ekonomi. Ini cocok di bab 3. Bukan lagi di bab 2. Bab 2 itu saya katakan tadi adalah definisi, deskripsi tentang skripsimu itu. Judulmu apa? Nah, kau gambarkanlah itu di bab 2. Definisi integritas apa? Nah, baru deskripsi kejadian secara umum oke. Tapi yang lebih khusus ialah skripsimu. Nah, ini lagi misalnya. Kau buat, ini kan sudah analisa budaya,
analisis agama. Nah, struktur kitab kejadian 1, kejadian 2, sampai kejadian berapa? 50 kan? Untuk apa ini? Nah ini kan, sama ini struktur teks. Sampai semua, untuk apa? Tidak ada. Tidak begitu menolong mengerjakan bab 3 dan bab 4. Ini lagi, tema-tema kitab kejadian. Tema perjanjian, pemilihan, monoteisme, dosa, asal mula. Untuk apa itu? Apakah itu ada kaitannya nanti dengan bab 2, bab 3, bab 3, bab 4? Kalau nggak ada, buang aja. Gitu ya. Tapi kalau ini harus dibuat pengertian metode eksegese kanonikal, ya, kan ini metode yang kau pakai. Definisikan itu. Apa itu metode eksegese kanonikal? Nah itu kau definisikanlah pengertian eksegese kanonikal. Ini kan sudah kau definisikan sejarahnya, baru nanti langkah-langkahnya, tujuan dan kekuatan kelemahan, alasan memilih. Sebenarnya harus ada nanti di sini lagi langkah-langkah melakukan eksegese kanonikal. Itu satu lagi kekurangannya. Ditambahkan nanti satu sub pokok bahasan. Nanti ini akan saya kirimkan ke ENHOT apa yang sudah saya baca, lalu diperbaiki lagi ya. Inilah dulu contoh. Inilah contoh dulu untuk ENHOT. Walaupun itu juga nanti akan dipelajari oleh teman-teman yang lain. Nah, kemudian yang lain, siapa yang sudah masuk di sini? Kalfri ya? Halo Kalfri? Ya Pak. Oke, coba kita lihat dulu punya Kalfri. Apakah saya sudah baca atau belum? Oh, oke, belum saya baca. Nanti besok lah. Yang sudah saya baca ini. Ya Pak. Punya Yulia sudah ada masuk belum ya? Deborah, sebentar, Deborah. Yuli hadir Pak. Yuli hadir. Oke, Yuli hadir Pak. Oke, coba Yuli dulu, Yuli. Nah, iya Pak. Nah, dulu di awal kita sudah membicarakan soal tata penulisan itu kan. Ini punya Yuli nih. Yuli. Ini kan punya Yuli kan? Iya Pak. Judul Yuli itu kan soal krisis. Krisis kaderisasi kepemimpinan pemuda Pak. Ini. Di pertemuan dulu sudah beberapa kali kita di kampus dulu sudah saya jelaskan. Intinya ialah di latar belakang, saya refresh lagi ya. Latar belakang itu ialah menyampaikan dua persoalan, das Sein dan das Sollen. Apa yang seharusnya, apa yang terjadi. Lalu ada jurang pemisah antara das Sein dan das Sollen. Lalu dicarilah jawabannya. Untuk mencari jawaban itulah dibutuhkan metodologi. Metodologinya cara. Ilmu mencari cara menyelesaikan masalah. Itulah metodologi. Metode adalah cara menulis, melakukan tahapan tulisan gitu. Nah, coba nanti saya sudah baca ini latar belakang. Kemudian banyak sekali yang belum, masih umum dia. Tidak langsung membahas krisis kepemimpinan pemuda. Nah, harusnya di sini It's 11 hours. Di bagian awal ini, di alinea pertama ini, setiap latar belakang di alinea pertama itulah sebenarnya kata kunci. Nah, langsung kalimatnya di sini ialah krisis kepemimpinan pemuda gereja di KPI Rukun Damai begini jelaskan gitu. Tapi di sini kan belum Yulia jelaskan langsung kepada inti dari persoalan, masih mengambang terus ya. Itu dulu saya sampaikan. Nah, ini contoh di catatan kaki juga dulu. Jalan kaki, kata huruf Y dalam setiap judul ini kan, Y kepemimpinan yang, Y ini harus huruf kecil, bukan huruf besar. Makanya saya buat gini,
Nah, sama seperti dalam bahasa Inggris of. D. D itu tidak huruf besar. Of misalnya. E itu tidak huruf besar. Ini yang misalnya. Baru ini unit publikasi dan informasi SCT Jakarta ini dalam kurung UPI. Kalau sudah kita pakai unit publikasi informasi, jangan dipakai lagi UPI. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau unit publikasi dia terus sampai habis nanti. Kalau kita pakai buku ini. Kalau UPI ya UPI gitu. Sama seperti tadi BPK Gunung Mulia misalnya, atau Perkantas ini kan. Nah, jadi konsisten memakainya. Nah, kemudian ini bertalina tarigan kepemimpinan bercermin dari gereja mula-mula harus ada dalam jurnal SCT bisa enggak. Gitu ya, harus ada kata dalam. Nanti saya kirim ini ke Julia. Iya, Pak. Nah, ini juga ada koreksi-koreksi kata, nanti sudah akan bisa dibaca di sana. Setelah saya kirim nanti. Oke, ini juga sudah ya. Ini tadi sudah saya jelaskan soal pemakaian kitab suci di dalam kurung dan di dalam kalimat. Di dalam kurung disingkat, di dalam kalimat tidak disingkat. Nah, karena ini masih di pendahuluan, ini bab 1 kan? Iya, Pak. Nah, Yuli ini sudah membuat wawancara. Nah, saya tunjukkan ini. Kalau di atas tadi kemana itu sudah saya apa ya? Tunggu sebentar. Ini di penerbit juga kalau ada CV atau PT, tak usah ditulis PT atau CV. PT BPK Gunung Mulia misalnya. CV ASFA, tak usah. Langsung ASFA. Gitu ya. Siap, Pak. Oke. Kemudian di mana itu yang ada wawancara? Ini halaman berapa ini? Halaman nggak punya halaman ya. Inilah yang ini. Sesuai dengan hasil wawancara. Ini padahal ini masih bab 1. Bab 1 belum boleh menunjukkan hasil penelitian, hasil wawancara, nggak boleh. Nah, di bab 1 itu kan masih kerangka latar belakang, apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, ada jurang masalah antara yang seharusnya dan yang fakta di lapangan ada masalah, itulah yang dilaporkan di bab 1. Lalu jurang itulah yang menjadi persoalan, itulah nanti pertanyaan penelitian. Dan itulah yang harus dijawab di bab 2, di bab 3, dan bab 4. Jadi bab 1 ini masih mengantar kita masuk kepada persoalan penelitian kita. Jadi jangan sesuai dengan hasil wawancara. Nah, sama nanti di bawah itu juga dari hasil penelitian penulis bahwa kurangnya pengkaderan kepada pemuda saat ini berarti kan sudah selesai. Kalau sudah hasil penelitian sudah dimunculkan di bab 1, sudah selesai skripsi ini. Gitu. Jadi Iya, Pak. di bab 1 tidak boleh menyampaikan hasil penelitian, hasil wawancara, tidak boleh. Yang di bab 1 dijelaskan ialah latar belakang masalah, apa isinya, das Sollen, das Sein, apa yang seharusnya kaderisasi pemuda itu harus baik berjalan dari kepemimpinan yang lama kepada kepemimpinan yang baru. Seharusnya pengkaderan itu dikerjakan oleh anggota atau pengurus yang lama dengan cara begini. Seharusnya kepemimpinan itu dikader oleh gereja, pendeta begini. Tetapi kenyataan di GKPI Jemaat Runggun Damai Medan terjadi krisis. Pemuda tidak ke gereja lagi sejak tahun 2017. Pemuda tidak punya kegiatan lagi. Pemuda begini, ini kenyataan. Lalu nanti pertanyaan, mengapa terjadi krisis pemuda, krisis kepemimpinan pemuda? Karena sudah ada tadi fakta di lapangan, ada yang seharusnya, lalu pertanyaan mengapa? Sehingga pertanyaan penelitianmu ini saya ganti ini.
Ini kan coba ini rumusan masalah. Kamu bertanya di sini, apa itu pemimpin dan bagaimana tugas pemimpin yang dilakukan dalam gereja? Nggak nyambung dengan skripsi. Judul skripsi kan tadi krisis kepemimpinan pemuda. Kok pertanyaannya apa itu pemimpin dan bagaimana tugas pemimpin? Pertanyaannya ini, mengapa terjadi krisis kaderisasi kepemimpinan pemuda di GKPI Rungkun Damai? Itu yang kau cari jawabannya. Jawabannya itu nanti kau cari di bab 3 dan bab 4. Jawaban dari pertanyaan ini harus dijawab di bab 3 dan bab 4. Melalui apa? Melalui wawancara. Kalau wawancara tadi. Melalui apa? Melalui angket kalau dia kuantitatif. Tapi kalau kualitatif melalui wawancara. Nah itu. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan krisis kaderisasi? Emangnya ini mau mencari definisi krisis? Bukan kan? Yang mau dicari ialah apa faktor-faktor yang menyebabkan krisis kepemimpinan pemuda itu? Apa yang menyebabkan mereka tidak terjadi kaderisasi yang baik? Mungkin kepemimpinan periode 2016-2017 diktator. Atau pendetanya acuh tak acuh. Atau majelisnya tak peduli dengan pemuda. Apa faktor-faktornya? Atau mungkin waktu itu ada masalah hubungan asmara antara ketua dengan sekretaris dan bendahara, kan itu. Ada faktor-faktor sehingga kaderisasi itu tidak berjalan. Nah, ada jawaban-jawaban. Dari mana itu jawabannya nanti? Diwawancarailah pendeta, diwawancarailah pemuda yang aktif tahun 2017, diwawancarailah pemuda yang aktif yang sekarang, diwawancarai orang tua seperti itu. Jadi itu caranya membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu timbul dari jurang antara yang seharusnya dan yang terjadi. Nah, ini yang nanti Yulia kerjakan. Nah, nanti baru saya jajarkanlah itu kepada tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan metode penulisan. Karena apa yang tertulis di sini, di rumusan masalah ini, misalnya ini, mengapa terjadi krisis kaderisasi pemuda di GKPI RD? Nah, maka di sini tujuan penulisan untuk mengetahui apa? Krisis yang kaderisasi kepemimpinan pemuda. Pemimpinan pemuda. Nah, itu. Baru ada manfaatnya. Apa manfaatnya nanti? Mana manfaatnya? Ini manfaat untuk menambah wawasan penulis tentang masalah krisis kepemimpinan pemuda di GKPI RD. Nah, jadi dia hanya harus berkaitan antara rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan. Harus sinkron. Nah, baru ini metode. Nah, saya katakan tadi metode itu beda dengan metodologi. Metode itu kan cara menulis itu. Tetapi metodologi ilmu menulis. Ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini ada metodologinya. Apa itu? Itulah kualitatif dan kuantitatif. Nah ini. Jadi harus dipilih. Dalam skripsi ini saya akan menggunakan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan krisis kepemimpinan pemuda di GKPI Rungkun Damai. Karena metode kualitatif ini sangat cocok dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Karena kebenaran akan saya cari dari wawancara dengan berbagai kalangan. Kalangan majelis, kalangan pemuda, kalangan jemaat, dan pendeta. Itu cara metodologinya. Lalu, apa metodenya? Metodenya wawancara. Jadi metodologinya kualitatif, metodenya wawancara. Wawancara apa? Wawancara yang mendalam. Wawancara pertama, lalu kedua, wawancara yang mendalam. Wawancara itu berarti sekali wawancara. Tapi kalau wawancara yang mendalam, berkali-kali kita mewawancarai dia.
Minggu depannya kita wawancarai lagi. Bulan depannya kita wawancarai lagi. Itu wawancara yang mendalam. Kalau wawancara berarti sekali. Gitu. Itu metode cara mencari data, cara mengumpulkan data. Tapi metodologinya ialah kualitatif. Nah, kalau sudah jelas itu, maka sistematika penulisan ini, misalnya tadi Julia tulis di sini bab 2 menguraikan tentang kerangka teoritis, kerangka konseptual, serta pengajuan hipotesa. Nggak usah. Saya katakan tadi bab 2 itu adalah deskripsi atau gambaran umum. Jadi apa yang kau gambarkan di bab 2 ini? Gambarkanlah tentang sejarah GKPI Runggun Damai. Sejak kapan itu ada, lahir, dan sebagainya. Lalu sejarah organisasi pemuda GKPI. Kapan organisasi pemuda itu ada? Sudah berapa kali periode di situ pemuda? Siapa anggotanya dan sebagainya. Lalu keadaan pemuda di situ sekarang. Keadaan pemuda dulu dan sekarang. Baru masuk definisi. Apa definisi krisis? Apa definisi kepemimpinan? Lalu apa tinjauan teologis praktis? Ini kan definisi. Karena ini nanti akan kau gunakan di bab 3 dan bab 4. Apa yang ditulis di bab 2, itu akan kita pakai nanti di bab 3 dan bab 4. Lalu di bab 3, bukan lagi lokasi penelitian, populasi, sampel, dan sebagainya. Bukan. Tapi menjadi analisa lapangan terhadap kepemimpinan pemuda di GKPI Rukun Damai. Analisa lapangan itu berarti hasil wawancaramu. Siapa-siapa yang kau wawancarai, analisalah semua soal kepemimpinan pemuda itu. Benarkah mengalami krisis atau tidak? Terbuktikah mengalami krisis atau tidak? Nah itu. Lalu di bab 4-nya ini krisis kepemimpinan pemuda GKPI Runggun Damai dari perspektif teologis praktis. Karena di judul skripsimu kan dari sudut teologis praktis. Nah, disinilah kau jawab semua pertanyaan itu. Di bab 3 dan bab 4, kau jawablah semua judul skripsi ini. Dari hasil penelitian. Nah, begitu ya. Nah, kalau ini sudah oke nanti, langsung aja ke bab 2. Sudah jalan itu. Iya, Pak. Oke, inilah dulu untuk Julia. Kemudian Enhot tadi sudah, Deborah. Saya lihat dulu ya apakah Deborah sudah saya baca. Nanti kalau tidak baca, kita lanjut besok lagi. Artinya jangan saya dipaksa hari ini selesai. Ya, nanti misalnya nanti si Deborah sudah saya baca, atau si Calvary nanti saya baca, bisa saja nanti sore saya hubungi lagi, kita berdua aja atau bertiga boleh yang sudah saya baca itu, supaya bisa nanti kita jalan. Nah itu dulu. Si Boris kan nggak masuk kan, belum ada dia, saya lihat tadi sini. Boris nggak gabung lagi dengan kita. Masuk, Pak. Masih ada? Boris. Masih ada, Pak. Oke, baik. Oke, sekarang Boris. Nah, ini Boris. Boris sudah saya baca. Ini kan Boris kan? Yunus. Masalah Yunus kan, Boris kan? Oke, ini. Kelihatan dari sana? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini Boris. Nah, berarti Boris mengganti judul ya. Dulu kan judul awalnya sebentar. Nah, ini panggilan kenabian Yunus dulu. Nah, sekarang judulnya bukan itu lagi. Judulnya sudah berubah menjadi ini. Makna panggilan kenabian Yunus dan refleksinya bagi panggilan umat Kristen masa kini. Benar ini ya? Boris? Halo Boris? Halo Boris?
Halo, Boris. Halo, Boris. Ya, Hidupkan mikrofonmu, Boris. ya, Mikrofon, hidupkan. ya. Udah. Ah, Udah, ya. Pak. Baik. Nah, berarti ini judul ini sudah kau sampaikan ke pembimbing 1 ya? Udah, Pak. Perubahan judul ini. Udah, Pak. Oke, dan pembimbing 1 sudah setuju. Setuju, Pak. Soal penambahan kata makna disetujui, Pak. Oke, baik. Nah, kalau itu sudah disetujui, berarti judul awal itu sudah tidak digunakan lagi kan, panggilan kenabian Yunus kan tidak kita gunakan lagi kan? Sekarang menjadi makna panggilan kenabian Yunus. Iya, Pak. Baik, saya sudah baca dari awal. Nah, yang perlu dipertajam lagi, saya lihat ya, saya lihat dulu catatan saya. Nah, sorry. Nah, ini di pembatasan masalah. Kalimat ini satu alinea ini semua. Ya, Pak. Jadi ini satu alinea kan. Tapi dari satu alinea ini kalimatnya berputar-putar. Berputar-putar tapi tidak jelas apa yang mau Boris sampaikan. Nah, jadi begini supaya jangan salah memahami apa itu pembatasan masalah. Boris mengatakan gini, karena mengapa ini dibatasi? Karena panggilan itu hanya tertulis dalam kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 4 ayat 4. Itu kan, itu kamu tulis di sini. Nah, ini bermasalah kalau itu menjadi pembatasan masalahnya. Jadi tulislah begini. Iya, Pak. Saya buat di sini sedikit. Bahwa panggilan Yunus itu, makna panggilan Yunus itu sangat besar. Artinya luas. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 4 itu merupakan panggilan Yunus. Tidak hanya di pasal 3 itu panggilan Yunus. Tidak. Tapi mulai semua kitab itu sudah memulai panggilan Yunus. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 4. Nah, tetapi saya mau membatasi diri saya membahas makna panggilan Yunus ini dari teks Yunus 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 4. Itulah yang disebut dengan pembatasan masalah. Jadi jangan katakan panggilan kenabian Yunus ini hanya tertulis di Yunus 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 4. Enggak. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 4 Yunus sudah dipanggil ceritanya. Panggilannya sudah tertulis di situ. Nah, tapi tidak semua pasal 1 sampai pasal 4 kau tulis karena keterbatasan waktu dalam penulisan skripsi kan. Maka kau batasilah dirimu hanya membahas makna panggilan Yunus dari teks Yunus itu. Nah, itulah. Jadi itu caranya menulis pembatasan. Jadi mulailah kalimatmu, panggilan Yunus yang tertulis dalam kitab Yunus ini sungguh sangat luas. Karena luasnya, penulis membatasi diri melihat makna panggilan. Ya, Wah. bisa 40 menit. Harus kayak gitu. Ya, oke. Jadi kau batasilah dia dari teks tadi. Jadi tidak semua kau bahas. Jadi itu awal kalimat. Sehingga kalimatmu yang satu alia ini tidak muter-muter. Iya, Pak. Gitu ya. Disederhanakan. Lalu Iya, Pak. perumusan masalah ini. Pak. Di poin 4 dan 5, Iya, Pak. Siapa? Kau bahas soal teologi Nabi Yunus dan teologi Allah. Baru kemudian penghayatan iman Nabi Yunus.
Nah, ini sudah tema baru. Tema teologi Nabi Yunus itu tema baru. Penghayatan iman Nabi Yunus itu tema baru. Yang mau kau jawab sekarang ialah makna panggilan Yunus. Nah, berarti pertanyaannya, bagaimana panggilan Yunus dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 4 ayat 4? Itu yang mau dijawab. Pertanyaannya di situ. Nah, jadi ini kan masih mengambang, pertanyaan ini semua yang masih mengambang. Belum mau menjawab judul skripsimu. Nah, judul skripsimu itu harus kau tanya, lalu kau jawab. Nah, pertanyaannya ialah, bagaimanakah makna panggilan Yunus dalam Yunus 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 4? Nah, itu baru apa kesulitan memahami panggilan Yunus dalam kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 4. Itu jawablah melalui teori yang kau gunakan. Apa metode historis kritismu. Nah, itu. Ya, Pak. Nah, cobalah kita masuk ke bab 2 yang kau tulis ini. Berarti ini saya katakan tadi kan, ini bab 2 adalah definisi, deskripsi yang kita gunakan di bab 3 dan bab 4. Nah, panggilan Yunus itu kamu buat judulnya di bab 2. Nah, sebenarnya bukan panggilan Yunus, tapi adalah gambaran umum di sini. Gambaran umum, bisa kitab Ya, Pak. Yunus, Umum. baru panggilan Yunus dan panggilan Yunus. Panggilan Yunus dan metode kanon, ya. Historis kritis, Pak. Oh, historis kritis. Nah, ini. Jadi ini menjadi Ya, Pak. apa namanya, gambar umum atau definisi. Nah, baru masuklah di gambar Pengantar kitabnya, Pak. Oh iya, Pak. tapi itu sudah nanti Oke, lanjut, Pak. gambar umum kan, gambaran umum kitab Yunus kan nanti baru masuklah Iya, Pak. Iya, Pak. ke pembimbing ke dalam kitab Yunus kan. Nah, lalu kamu buat Iya, langsung Pak. kanonisasi kitab Yunus. Jangan. Makanya saya usulkan ini duluan. Latar belakang kitab Yunus. Di bawah ini. Ini. Seharusnya ini duluan. Latar belakang kitab Yunus. Jangan langsung kanonisasi kitab Yunus. Ini kan latar belakang kitab Yunus. Di poin 2.3. 2. Iya, Pak. Nah, ini nanti harus dihapus ya. Jangan pakai titik ini. 2.1.3. Ini harusnya nomor 1. Nah, Iya, Pak. Iya, Pak. jadi bukan poin 3 ketiga. langsung ya, Pak. Ya, ini langsung kau buatkan kanonisasi kitab Yunus. Tiba-tiba Iya, muncul Pak. kanonisasi. Harusnya latar belakang, baru siapa penulisnya, lalu setelah itu Ya, nanti Pak. baru bisalah masuk ke kanonisasi kitab Yunus, lalu masuk ke apa ini, bentuk sastra kitab Yunus dan sebagainya. Tapi ingat, apa yang kamu tulis di bab 2 ini berguna atau kau pakai nanti di bab 3 dan bab 4. Kalau tidak digunakan, dibuang saja. Karena ini menghabiskan kertas. Tidak ada gunanya gitu. Iya, Pak. Oke. Waktu penulisan kitab Yunus, oke. Tujuan penulisan kitab Yunus. Iya, Pak. Dan kesatuan ciri khas kitab Yunus. Nah, ini pun tidak perlu menurut saya susunan kesatuan dan ciri khas kitab Yunus, karena tidak akan dibahas nanti di apa namanya, di bab 3 kan, karena ini keseluruhan kau bahas ini, kecuali susunan kesatuan
Iya, Yunus Pak. Yunus 3 ayat 1 sampai Yunus 4 ayat 4. Hal itu boleh. Tapi kalau keseluruhan seperti Oh, ini, tidak usah. Tidak usah. Tapi kalau hanya susunan sastra atau susunan kesatuan dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 4 boleh. Karena itu yang menjadi 4. ya itu yang menjadi pokok bahasamu nanti. Di bab 3 pun akan kau gunakan nanti itu. Nah, baru pemberitaan Yunus Baik, juga, Pak. pribadi Yunus. Ya tergantunglah apa ini kau gunakan nanti di bab 3 atau bab 4. Nah ini panggilan kenabian Yunus yang kamu tulis ini sebenarnya sudah jadi tafsiranmu. Sudah tafsiran ini. Sudah lebih cocok ini dimasukkan di bab 3 nanti. Nah di bab 2 ini yang kau gambarkan ialah panggilan Yunus itu secara umum. Belum masuk tafsiran. Bagaimana Yunus melakukan panggilannya? Apakah dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan atau tidak? Ini kan sudah Boris analisa langsung ini. Sudah kau tafsir semua. Padahal ini pekerjaan yang akan dikerjakan di bab 3. Iya, Pak. Kalau sudah dikerjakan di bab 2, nanti apa yang kau isi di bab 3? Habis nanti modal bukan gak lagi di bab 3. Nah, itu. Ini sudah saya tulis ini. Baru pengertian metode historis kritis, ini sudah di bab 2.4. Tapi ini juga saya sampaikan, hindari subjudul itu pertanyaan. Ini kan kau tulis ini, apa itu metode historis kritis? Kalau ada pertanyaan, harus ada jawaban. Kalau ada pertanyaan, apa itu metode historis kritis? Kenapa, Pak? Di poin 2.4. Udah lihat ini, 2.4. 2.4, lalu 2.4.1, ada kan kau tulis apa Ya, Pak. itu Ya, Pak. metode historis. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau ada pertanyaan, Udah, Pak. berarti kan ada jawabannya. Metode historis kritis adalah, harus itu kalimatnya Ya, kan? Pak. Tapi ini kau buat metode ini disebut metode historis, bukan hanya karena metode ini diterapkan di teks-teks dan sebagainya, tapi tidak menjawab pertanyaanmu. Gitu. Nah, sekali lagi, jangan gunakan judul pertanyaan. Tapi gantilah Ya, Pak. dengan pernyataan. Misalnya, definisi metode historis kritis. Itulah 2.4.1. Definisi metode historis kritis. Baru kalimat pertama, metode historis kritis adalah metode bla 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 dan sebagainya. Jadi Iya, Pak. bukan lagi keliling-keliling ke sana ke sini gitu. Membacanya bosan nanti yang baca tulisannya kan. Lalu latar belakang metode historis Iya, Pak. kritis. Ini sudah kau urai kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Baru kemudian alasan memilih metode historis kritis. Ya, Pak. Nah, di bawahnya ada langkah-langkah metode historis kritis. Coba lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama, kritik teks. Kedua, kritik sastra. 3, kritik bentuk. Keempat, tradisi. Iya, Pak. Kritik tradisi. Kelima, kritik redaksi. Lalu di mana kritik historisnya? Kan nggak ada kau tulis. Padahal ini judulnya langkah-langkah metode historis kritis. Tapi tidak ada kau urai Oh, mana langkah kritik historisnya. Yang ada kan di sini mulai dari 1 kritik teks. justru tapi Ya. Ya, halo, silakan. Halo. Tekan apanya? Unmute-nya
tekan dia biar bisa kedengaran suaranya. Tapi Pak, justru waktu menganalisa kritik teks bentuk sastra itulah balik ke sejarah, Pak. Sejarah kitab Yunus ditulis. Ya, tapi itu kan tidak kau jelaskan. Cobalah baca dari awal kalimatmu. Judulmu itu kan langkah-langkah metode historis kritis. Oh, iya Pak. Nah, ini kan metode historis kritis bertujuan untuk mencari latar peristiwa semula namun berbeda cara tradisional. Ini kan. Lalu untuk mencapai tujuan ini maka dalam metode ini mengenal beberapa langkah. Kritik ini, Iya, Pak. kritik ini, kritik ini. Mengapa tidak ada kritik sejarah? Ini kan kritik redaksi. Berarti ada kritik sejarah. Keenam gitu kan. Nah, tapi kalaupun nanti misalnya maksudnya ya yang kelima ini, buat di atas kalimatmu bahwa metode historis kritis ini mencakup 5 tahapan. Itu sehingga orang tidak mencari lagi apa itu metode historis kritis. Kan kalimatnya belum ada di atas. Nanti kau perbaiki, nanti akan saya tulis lagi di sini sebelum dikirim ke Boris. Maaf Pak, tadi koneksinya terputus Pak. Oke, nanti akan saya tulis di sini apa yang saya sampaikan nanti sehingga nanti Boris bisa kerjakan ulang lagi. Ya. Iya Pak. Saya buat cara-caranya nanti dalam rangka perbaikannya. Nah itu. Jadi kembali saya sampaikan. Oke Pak, baik Pak. Oke Pak. Bab 2 itu kita Iya tulis Pak, iya Pak. dalam rangka kaitannya membantu kita mengerjakan tugas kita di bab 3 dan bab 4. Kalau tidak ada kaitan bab 2 dengan bab 3 dan bab 4, lebih baik di bab 2 itu dihilangkan saja. Supaya jangan habis kertas dan habis energi untuk membahas itu. Iya Pak. Gitu ya. Ya, untuk Boris sudah oke. Saya lihat lagi yang sudah saya baca. Kalau yang belum saya baca nanti, kita akan lanjutkan nanti sore, nanti siang maksud itu, sekitar jam-jam 2, lalu kita lanjut lagi. Kira-kira begitu. Setuju kita seperti itu? Setuju ya? Saya baca dulu yang lain. Yang tadi kan sudah ada 3 yang sudah saya baca. Lalu yang lain saya baca lagi. Walaupun itu sudah saya baca secara keseluruhan, tapi kan belum semua saya masukkan masukan saya. Nanti kita lanjutkan pada jam 2 siang setelah istirahat, makan siang dan sebagainya. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik, dengan demikian kita istirahatlah dulu. Nanti kita lanjut pada jam 2 ya. Iya, Pak. Oke ya. Selamat siang semua ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang, Pak. Makasih, Pak. Siang Pak. Terima kasih Pak. Oke. Minum, jangan lupa minum. Iya, Pak. Oke Pak. Oke Pak. Oke, dadah. Pak.